Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian, dimanapun berada. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri dan mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Dengan tetap berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini masih diberikan kesempatan lagi untuk beribadah walau masih dari rumah masing-masing. Kita mau menyatakan rasa hormat kita kepada Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kita. Kita akan naikkan pujian dari KPK nomor 391, Hormat bagi Allah Bapa. Setiap hari, walaupun masih dalam kondisi kami harus di rumah masing-masing, tapi kami bersyukur ya Bapa, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing bagi kita untuk minggu ini terambil dari Mazmur 94 ayat 22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Tuhan adalah tempat perlindungan kita, itu sangat terbukti. Dan janjinya telah digenapi buat kita dengan kenaikannya ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang baru saja kita rayakan beberapa hari yang lalu. Kita akan naikkan pujian, Tuhanlah perlindunganku. Tuhan
Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengar persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Tiada pernah ku ragukan
Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Saatnya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahannya, dapat memberikan persembahannya melalui nomor rekening yang ada, atau bisa dikumpulkan di rumah masing-masing dan akan kita serahkan pada saat kita sudah beribadah kembali. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teguh, bersara kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita masuk dalam doa untuk membawa persembahan kita. Ya Bapa, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk senantiasa memberi dan bersukacita, ya Bapa. Biar apa yang sudah kami beri pada hari ini boleh dapat dipergunakan untuk pelayanan di tempat ini, dan mungkin juga berguna untuk orang-orang yang membutuhkan di saat-saat seperti ini. Kira Kau berkati tangan-tangan yang mengelolanya, biar semua ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Usada Leno Elto. Biarlah kita terus diingatkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Di tengah badai apapun, permasalahan apapun, kita selalu ingat bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat 440, Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan. Kami datang di hadapan Tuhan dengan segala pujian, dengan hati penuh ucapan syukur, karena kami tahu bahwa hidup kami, keberadaan kami sampai pada hari ini oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Hari ini kami sangat berbahagia karena Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami merindukan bahwa tatkala kami membaca merenungkan firman Tuhan, Tuhan meneduhkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, membukakan mata rohani kami, supaya kami mengerti maksud daripada kebenaran firman Tuhan. Dan terkhusus kami merindukan Engkau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapan kuasa yang daripada Tuhan, kiranya Tuhan anugerahkan bagi hamba-Mu sehingga yang disampaikan adalah kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, supaya kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami menantikan sabda-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua pada hari ini? Senang sekali kita bisa bertemu meskipun melalui media online. Tapi saya berharap bahwa meskipun kita tidak bertemu, karena kondisi sekarang ini kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan berada di dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan ini akan kita bacakan dengan diperdengarkannya Alkitab bersuara. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Demikianlah firman Tuhan dari Mazmur 46 yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
pujian sebelum firman Tuhan tadi dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia, atau di dalam KPPK nomor 291 diberi judul Gunung Batu Perlindungan. Lagu ini lagu yang sangat baik sekali, dan lagu ini dinyanyikan pada tahun 1885 oleh seorang yang bersuara bariton. Suara bariton itu adalah suara dalam antara tenor dengan bass. Ya. Penyanyinya adalah Ira Disetke. Ya. Dia menyanyikan pujian ini, dan pujian ini dinyanyikan dengan begitu merdu sekali. Pujian di Badai Topan Dunia ini, Bapak Ibu sekalian, didasarkan atas Mazmur 94 ayat 22 yang bunyinya demikian. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Mazmur 94 ayat yang ke-22. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian ini searah dengan Mazmur 46 yang kita baca pada hari ini. Lagu di Badai Topan Dunia ini adalah lagu yang suka dinyanyikan oleh para nelayan. Ya, para nelayan di pantai utara Inggris. Mereka menyanyikan lagu ini terutama pada musim badai. Jadi ada musim-musim yang di mana laut sangat berombak, kemudian seringkali turun badai yang dahsyat. Tetapi mau tidak mau, oleh karena mereka hanya punya penghasilan atau penghidupan dari mencari ikan, mereka terpaksa melaut. Dan setiap kali mereka pulang di pelabuhan waktu merapat, mereka suka menyanyikan lagu ini. Pujian ini sebagai tanda sukacita mereka bahwa Tuhan itu adalah gunung batu perlindungan mereka, yang menjaga, yang memelihara mereka. Dan lagu ini, Bapak Ibu sekalian, sungguh-sungguh mereka imani di dalam kehidupan mereka, perjalanan mereka, dan mereka merasakan bahwa inilah tuntunan Tuhan di dalam hidup mereka. Kalau kita memperhatikan Mazmur 46 ini dikatakan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Lagu ini suka dinyanyikan oleh perempuan-perempuan atau biduan wanita muda. Alamot itu artinya wanita muda. Ya, jadi wanita muda yang menyanyikan ini adalah sebagai satu tanda sukacita, pujian kepada Tuhan, sebagai tanda syukur karena Tuhan menolong mereka melewati bencana di dalam hidup mereka. Ya, menarik sekali. Ini adalah sebuah pujian pengagungan kepada Tuhan yang fokusnya kepada Tuhan, bukan berfokus kepada masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencoba merinci gambaran kondisi di dalam Mazmur pasal 46 ini, disebutkan ada beberapa. Adanya gempa bumi, adanya laut yang goncang di dalam ayat yang ke-3b. Kemudian huru-hara orang kafir, kegoncangan bangsa-bangsa, peperangan sampai ke ujung bumi. Dan bagian ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ini adalah sebuah penderitaan, sebuah wabah, sebuah bencana yang berskala dunia, yang bersifat global dalam bahasa kita sekarang ini. Jadi bayangkan, di dalam Mazmur ini disebutkan berbagai peristiwa yang begitu dahsyat sekali. Kalau kita coba bandingkan dengan Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 4 sampai yang ke-8, Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Matius pasal 24 ini adalah sebuah kondisi, salah satu bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita lihat di sini adanya bencana alam, adanya musibah, adanya peperangan, ada kekacauan, kemudian ada perang antar bangsa. Situasinya hampir sama. Nah, coba kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang ini. Kalau kita memilih wabah atau pandemi COVID-19, waktu wabah corona ini, memang masalahnya cukup besar. Problemanya menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah sosial, bahkan kita merasakan dampaknya sampai pada hari ini. Ada banyak saudara-saudara yang di PHK, bukan hanya ribuan, dikatakan jumlahnya jutaan. Ada yang dirumahkan, ada yang mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka, ada yang
kesulitan juga dengan mengisi waktu-waktu mereka dengan menggunakan waktu yang ada. Dan sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita sedang menuju sebuah kondisi yang saya dengar di berita akhir-akhir ini disebut sebagai kondisi new normal. Sebuah kondisi normal yang berbeda dengan sebelumnya. Namun walaupun demikian Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa walaupun badai, walaupun bencana, walaupun wabah penyakit, walaupun kesulitan melanda kita, kekuatan, perlindungan, pertolongan Tuhan dinyatakan bagi kita. Terkhusus kalau kita membaca Mazmur pasal yang ke-46 ini. Dan Mazmur pasal 46 ini sangat cocok sekali kita baca, kita renungkan tatkala kita menghadapi badai kehidupan yang begitu kuat menekan kehidupan kita. Dan memang kita sangat membutuhkan yang namanya perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuat, Tuhan Sang Penolong kita yang ajaib. Jadi Mazmur ini mengungkapkan kepercayaan kita, keyakinan kita akan Allah, sementara kondisi di sekitar kita memang tidak stabil. Jadi saya rindu mengajak kita memahami bagian firman Tuhan ini sedikit demi sedikit sampai Bapak Ibu menemukan, ya betul, bahwa Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Masalah boleh melanda kita, tetapi Dialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur ini ada 3 kali disebutkan bahwa Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan. Ada 3 kali. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab kita. Yang pertama, perhatikan ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dan yang ketiga itu terdapat di dalam ayat 8 dan ayat yang ke-12, kalimat yang sama. Saya akan bacakan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Wah, luar biasa sekali. Ketiga bagian ini, baik ayat 2, ayat 8 maupun ayat yang ke-12 sama-sama berintikan bahwa Tuhan itu adalah perlindungan dan kekuatan. Dialah Allah kita, Dialah kota benteng kita, Dialah Tuhan semesta alam yang menyertai kita. Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan bagian ini bagian demi bagian sambil kita melihat siapakah Allah yang memberikan perlindungan, siapakah Allah sumber kekuatan, dan siapakah Allah penolong itu. Kita akan melihat, kita akan memperhatikan bagian yang pertama. Allah adalah perlindungan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang perlindungan, ini berbicara tentang sebuah kuasa atau sebuah kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian atau kesengsaraan hidup. Dan ini hanya terdapat di dalam Allah, tempat perlindungan kita. Jadi ini menggambarkan perlindungan dari bahaya, menggambarkan perlindungan dari serangan, menggambarkan sebuah perlindungan dari tekanan dari luar. Dan di dalamnya kita menemukan sebuah keamanan yang sejati. Jadi luar biasa, ada serangan, ada masalah, ada tekanan, tetapi kita merasakan keamanan yang sejati meskipun kita berada di tengah-tengah badai. Nah, untuk memperjelas hal ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian membaca dari Yesaya pasal yang keempat, ayat 5 dan ke-6. Ini adalah sebuah contoh yang menggambarkan bahwa Allah itu perlindungan. Saya akan bacakan Yesaya pasal 4 ayat 5 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Yesaya pasal 4 ini, konteksnya ialah pada waktu itu Yerusalem akan disucikan, Yerusalem akan dilindungi, terkhusus bagi mereka umat yang tersisa. Jadi kita lihat di sini ini berbicara tentang bagaimana kalau kita menghubungkan dengan perjanjian lama, khususnya kalau kita ingat waktu Musa memimpin bangsa Israel
keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, kita ingat adanya tiang awan dan tiang api. Jadi perlindungan itu kita ditudungi 24 jam. Ya, 24 jam. Pada waktu siang tiang awan, pada waktu malam tiang api. Tuhan menyertai, Tuhan mencegah para musuh untuk dapat melihat, dapat menyerang kita. Jadi ini berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa. Dialah Tuhan perlindungan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sejak Keluaran, kemudian Yesaya, kalau kita membaca, kalau kita memperhatikan, terlebih lagi kalau kita hubungkan di dalam Perjanjian Baru, karena Yesaya yang kita baca ini berisikan sebuah nubuatan. Kita akan mendapatkan sebuah perlindungan kekal sampai kepada kekekalan. Karena Yesus Kristus yang akan datang itu adalah tempat perlindungan yang terkuat, yang menuntun langkah kita menuju sampai kepada kekekalan. Luar biasa sekali. Dia Allah Tuhan perlindungan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa Allah itu adalah kekuatan. Kalau Allah perlindungan dan kekuatan kita satukan, kita baca, dikatakan demikian penerjemahannya. Allah itu perlindungan kuat kita, atau Allah itu perlindungan terkuat kita. Jadi ini menyatakan bahwa Tuhan adalah perlindungan dan sumber kekuatan. Jadi ini dari dalam. Nah, saya bacakan Mazmur 71 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Bagi banyak orang, aku seperti tanah ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Nah Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi kita yang sudah lansia, Mazmur 71 ini sangat menarik sekali. Ya, bagi Bapak Ibu meskipun mungkin nggak lansia, bacalah Mazmur ini. Mazmur 71 ini adalah berisi sebuah doa orang yang sudah tua, orang yang sudah sepuh, orang yang sudah renta, yang menghadapi kesulitan dan memerlukan pertolongan Tuhan untuk membebaskan dirinya dari musuh dan juga kesusahan hidup di masa tuanya. Mazmur ini menceritakan tentang seorang yang berjalan bersama Tuhan sejak dia masa kecil. Dia mengalami kesulitan-kesulitan luar biasa di dalam hidupnya, tapi dia tetap memelihara iman dan keyakinannya kepada Tuhan. Ia bertekad menjalankan sisa hidupnya dengan keyakinan bahwa Allah akan menunjukkan kuasa dan kebaikannya di dalam hidupnya. Ini Mazmur 71. Nanti di lain waktu kita bisa membahas lebih jauh, lebih dalam lagi Mazmur 71 ini. Jadi yang dimaksud dengan kekuatan ini Bapak Ibu sekalian, mengacu kepada keperkasaan Tuhan ketika ia memerangi musuh-musuh. Jadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Jadi ini ada kekuatan yang bekerja di dalam kita, yang memungkinkan kita mengatasi halangan-halangan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian ingat, Allah itu kekuatan kita. Dia bekerja dari dalam diri kita, memberikan kekuatan dalam menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi masalah, menghadapi musuh, menghadapi kesulitan dan lain sebagainya. Dia ada menolong kita. Dia adalah Allah kekuatan. Kemudian yang ketiga, Allah adalah penolong. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan disebutkan Allah itu penolong. Penolong ini adalah sebuah kekuatan, sebuah kuasa, sebuah kemampuan atau sebuah kualitas yang luar biasa sekali. Saya akan bacakan Mas Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kalau berbicara Allah itu penolong, Bapak Ibu sekalian, ini kita berbicara bahwa penolong dalam kesesakan itu adalah penolong yang senantiasa sedia menolong umatnya. Allah yang tidak pernah diam, dan Allah yang dapat kita dekati di dalam hubungan relasi kita secara pribadi kepadanya. Makanya Ibrani pasal 4 tadi berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Dia sumber perlindungan, dia sumber kekuatan, dia penolong yang sangat terbukti,
Mari kita datang di hadapannya. Bukankah Tuhan memberikan sarana di dalam doa kepada kita? Di dalam Ibrani ini, Bapak Ibu, kalau kita merenungkan, Kristus dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, karena Dia Allah yang menjadi manusia. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, Allah sumber pertolongan kita. Nah, kalau kita melihat kualitas dari penolong ini, Bapak Ibu sekalian, ada 4 kualitas dari sang penolong. Ya, ada 4 kualitas. Penolong yang dimaksudkan oleh Mazmur ini adalah penolong yang pertolongannya dapat kita terima pada saat ini. Penolong yang sangat bisa ditemukan di masa-masa sulit. Ya, itu yang pertama, kualitas pertama. Kemudian kualitas yang kedua, ya, penolong yang sangat terbukti. Kata terbukti ini, Bapak Ibu sekalian, menunjukkan fungsinya, menunjukkan bahwa pertolongan itu sudah pernah dilakukan pada masa lalu, akan dilakukan pada masa kini, dan akan terus dilakukan pada masa depan. Luar biasa, bukan? Kemudian yang ketiga, penolong yang dimaksudkan ialah penolong yang siap sedia, yang senantiasa dekat dengan kita umatnya. Kemudian yang keempat, yang dimaksudkan dengan penolong di sini ialah penolong yang mencukupi, yang memberi bantuan yang diperlukan sesuai dengan setiap permasalahan dan keadaan, apapun permasalahannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagian dari Mazmur ini, Allah itu perlindungan, Allah itu kekuatan, Allah itu penolong yang sangat terbukti. Apakah yang kita takutkan? Saya akan memberikan contoh. Ada sebuah penelitian berjudul Kepedulian Amerika Serikat. Di dalam penelitian itu diperkirakan 44 juta warga Amerika Serikat bekerja sebagai pembantu di bidang medis atau perawat yang tak dibayar. Jadi ini perawat yang sukarela. Kebanyakan mereka bekerja sambil membagikan kepedulian. Bayangkan, tidak digaji, tidak dibayar, tapi mereka menunjukkan kepedulian. Tapi penelitian itu menarik juga, bahwa mereka mendapati setelah disurvei, mereka mendapati bahwa Allah, keluarga, dan teman-teman kerap mereka sebut sebagai sumber kekuatan bagi mereka saat mereka menghadapi kesulitan, di saat mereka menjalankan tugas mereka. Jadi kalau kita lihat di sini, mereka sendiri membuktikan, ini adalah sebuah survei, bahwa kekuatan mereka waktu mereka datang kepada Tuhan, mereka berkata bahwa mereka merasakan tenang tatkala mereka datang kepada Tuhan, tatkala mereka bertelut di hadapan Tuhan. Perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tertekan, stres itu mereka rasakan, mereka hilang, mereka lega, kemudian mereka dapat kembali melakukan tugasnya. Jadi mereka meyakini betul tentang kuasa doa, dan mereka mengimani bahwa Tuhan itu penolong yang sangat dekat dengan mereka, dan ini adalah penolong yang hebat. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah saya katakan, Allah itu adalah perlindungan, Allah itu adalah kekuatan, Allah itu penolong dalam kesesakan. Kata kesesakan ini artinya kesukaran, himpitan, tekanan, susah bergerak. Atau dalam bahasa sehari-hari kita katakan kesesakan itu seperti orang yang sesak napas, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Tetapi di sini dikatakan di dalam ayat yang kedua, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sangat terbukti ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat dekat, dan Dia memberikan sebuah jaminan kepada kita sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan keyakinan bahwa Allah itu perlindungan, bahwa Allah itu adalah kekuatan dan penolong, maka ada nasihat kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, Allah itu maha besar, Dia gunung batu perlindungan kita. Sekarang bagaimana sikap kita? Ada 3 nasihat yang diberikan oleh Mazmur ini kepada kita. Nasihat pertama yang diberikan oleh pemazmur, dan ini harus menjadi bagian hidup kita dalam kondisi kita menghadapi kesulitan pada masa kini. Yang pertama, janganlah takut. Jangan takut. Bapak Ibu, saya akan bacakan
ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari Mazmur ini. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun beribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Pemazmur berkata, jangan takut. Meskipun wabah ini, meskipun peristiwa ini bersifat global, meskipun bencana yang dituliskan di dalam Mazmur ini berskala dunia dan berskala besar sekali dampaknya, tetapi di dalam Mazmur ini diberikan nasihat, jangan takut. Ketakutan itu muncul karena kita berfokus pada masalahnya. Kemudian kita merasa tidak mampu, tidak berdaya mengatasinya. Namun jikalau kita berfokus kepada Tuhan yang adalah perlindungan, kekuatan, yang memberikan jaminan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, bahkan menolong kita, maka rasa takut itu akan dapat kita atasi. Jadi Mazmur ini mengarahkan kita terutama kepada Allah yang Maha Besar itu, bukan kepada masalahnya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ingat Mazmur 23, Mazmur yang sangat terkenal. Mazmur 23 saya bacakan ayat yang keempat saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur ini berbicara bahwa pada saat-saat bahaya, saat kesulitan, bahkan kematian sekalipun, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena di dalam Mazmur itu dikatakan, karena Engkau besertaku di dalam setiap situasi kehidupan. Dia ada sebagai gembala yang baik. Dia mengerti kita sebagai domba-dombanya dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi kehidupan kita. Gadamu dan tongkatmu. Gada ini adalah sebuah tongkat pendek yang menjadi senjata pertahanan atau disiplin. Ya. Jadi ini melambangkan kekuatan, kuasa dan wibawa Allah. Tongkat melambangkan kalau kita sudah menyimpang, maka Tuhan akan menarik kita untuk menuntun kita, domba-dombanya, supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Karena mungkin saja di tengah kesulitan kita menyimpang dari jalan Tuhan. Kemudian Mazmur yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Mazmur pasal 27 ayat 1 berkata, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat 1 ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sebuah mazmur yang bersifat retoris. Dia tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya kita sudah tahu, jawabannya tidak ada. Saya akan ulangi mazmur ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kemudian, kepada siapakah aku harus takut? Kalau Tuhan itu adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Tuhan terangku itu menggambarkan Tuhan itu menuntun langkah hidup kita. Tuhan itu keselamatanku, artinya Tuhan membebaskan, Tuhan menolong, Tuhan melepaskan kita dari masalah. Kemudian yang berikutnya, Tuhan adalah benteng hidupku. Dia memberikan proteksi, melindungi kita. Kalau begitu, kenapa kita harus gentar? Kenapa kita harus takut? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Mazmur pasal 46 ini, nasihat kita, respon yang diberikan kepada kita oleh pemazmur, jangan takut karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia adalah perlindungan kita. Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah penolong kita. Ini sikap kita yang pertama. Kemudian respon kita yang kedua ialah percaya dan lihatlah buktinya. Karena ini bukan omong kosong. Mazmur pasal 9, Mazmur 46 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Saya bacakan satu ayat saja 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi dan seterusnya. Di dalam ayat 9 dikatakan, pergilah.
Pergi itu bukan berarti kabur, tapi kata pergi ini saksikan, lihatlah bagaimana Allah melakukan perkara-perkara itu. Karena bagian ini bukan kata-kata kosong, tetapi betul-betul Allah dapat melakukannya. Dikatakan di sini, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dapat merasakan, kita dapat menyaksikan kuasa Tuhan bekerja yang memberikan kemenangan kepada kita. Jadi respon yang kedua yang harus ada di dalam hidup kita dari Mazmur ini, percaya, lihatlah buktinya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, di dalam ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini jangan salah tafsir, karena bagian ini berkata diamlah dan ketahuilah. Bukan berarti kalau kita ada masalah, ada badai, ada segala macam di dalam hidup kita diam, kita tidak berbuat apa-apa. Ya. Kita diam, kemudian mengharapkan adanya hujan uang, hujan emas, hujan harta dari langit. Kita diam saja, bukan begitu maksudnya. Bapak Ibu sekalian, kata diam itu di dalam terjemahan yang lain juga diterjemahkan lepaskanlah. Atau bisa diterjemahkan berhentilah mengandalkan hal-hal lain di luar Tuhan. Kata diam ini mengajarkan kepada kita untuk stop, untuk berhenti, dan untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dia Allah yang melepaskan kita dari segala masalah. Kata diam ini juga mengajarkan kepada kita, jangan kita mengandalkan hal-hal lain di luar Tuhan, apalagi kuasa-kuasa kegelapan. Jadikan dia sebagai pusat di dalam hidup kita. Andalkan dia seutuhnya. Ibrani 13 ayat 5 berkata, jika Anda percaya kepada Kristus, ingatlah bahwa dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan Anda. Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Bukankah ini janji yang agung, janji yang sungguh menguatkan kita, janji yang memberikan kita rasa nyaman, kekuatan, dan pertolongan, bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa yang sanggup menolong kita. Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian bagian yang terakhir sebagai penutup, Mazmur ini kemudian ditutup dengan di dalam ayat yang ke-12, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur ini ditutup dengan ayat yang ke-12, bukan hal yang biasa pada kita. Bapak Ibu perhatikan, bagian ini berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa itu tadi. Kalau kita ingat renungan kita dari awal, kalau kita lihat ada bencana alam, ada penderitaan, ada peperangan yang terjadi di muka bumi ini. Tetapi di dalam ayat 8 dan ditutup dengan ayat yang ke-12, kita perhatikan Tuhan semesta alam menyertai kita. Artinya dia sang pencipta yang berkuasa atas alam semesta ini. Dia Allah yang maha besar itu akan menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Artinya dia yang memberikan proteksi, memberikan perlindungan kepada kita. Allah sang pencipta, Allah yang maha besar itu. Kemudian ditutup dengan sebuah kalimat Selah, sebuah kata Selah. Bapak Ibu, Selah di sini dia memiliki arti. Jadi dalam setiap mazmur, kalau dia kata Selah ini ditulis, itu memiliki arti. Kata Selah ini harus kita pahami kalau di dalam bagi umat Tuhan, kata Selah, kalau setiap kali kata Selah ini dibacakan, biasanya mereka membungkuk kemudian menyentuh tanah dengan dahinya. Artinya mereka bersujud. Ya, ini budaya orang Timur Tengah. Sebagai tanda hormat, sebagai tanda penyembahan, sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini,
Di dalam ayat yang 4 di situ ada ditulis Selah. Kemudian ayat 8 juga Selah. Kemudian ayat 12 juga Selah. Waktu tiap bagian itu kita baca, tunduk, hormat kepada Tuhan, agungkan Dia, dan ini adalah sebuah tanda ketaatan kita kepadanya. Tetapi bukan hanya demikian sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Waktu kita tunduk taat kepada Tuhan, kalau kata Selah ini muncul, ini juga menggambarkan kepada kita, stop berpikir yang negatif, stop takut, stop tidak percaya. Jadi ini menunjukkan kepada kita, mari berefleksi, kemudian kita ubah cara pandang kita. Kita boleh melihat masalah itu begitu besar, kita boleh melihat bencana itu begitu besar, tetapi jangan sampai kita terfokus di situ. Terfokuslah kepada Allah. Dia Tuhan semesta alam. Dia menyertai kita. Dia kota benteng kita. Dialah penolong kita. Inilah kekuatan terbesar yang akan menolong kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun, sebesar apapun masalahnya, ingat, ada yang lebih besar dan mampu meredakannya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dialah yang menciptakan alam semesta, dan Ia juga yang mampu mengendalikan geloranya. Jadi jangan takut, percayakan diri seutuhnya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau adalah Allah perlindungan kami. Engkaulah Allah kekuatan kami. Engkau adalah Allah penolong kami yang senantiasa menantikan kami dan bersedia menolong kami apapun keadaan kami, apapun masalah yang kami hadapi. Betapa hati kami bersyukur Tuhan, karena meskipun banyak penderitaan, banyak kesusahan, banyak tekanan, banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kami, tetapi ada Tuhan sebagai penolong kami yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Engkaulah Allah yang mampu mengendalikan segala situasi. Hari ini bersama dengan umat-Mu, kami sama-sama sehati sepikir memohon belas kasihan Tuhan, terkhusus dengan situasi pandemi Corona yang sedang kami hadapi masa-masa ini, baik di kota Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, dan juga di negara kami Indonesia, bahkan di berbagai belahan dunia yang terpapar virus Corona ini. Kami sekali lagi memohon Tuhan, ampunilah kami umat-Mu. Ampunilah kami umat manusia yang ada di dunia ini, karena kami tahu dan menyadari seluruh penderitaan, seluruh kesusahan yang terjadi di tengah dunia ini terjadi karena dosa kami, karena pelanggaran kami, karena kami menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ampunilah kami, kuduskanlah kami, dan kami memohon Tuhan belas kasihan-Mu agar wabah ini segera berlalu. Kami memohon juga sementara wabah ini ditangani, berkati para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa agar mereka diberikan hikmat, diberikan kekuatan di dalam mengatur peraturan-peraturan yang ada, sehingga penularan virus ini cepat terhenti. Dan kami rindu juga Tuhan memberikan kemampuan mereka, baik itu pemerintah dari pusat sampai kepada daerah-daerah yang terpencil. Kami berdoa ya Tuhan, kekuatan kuasa daripada Tuhan akan diberikan kepada para pemimpin kami. Begitu juga dengan rekan-rekan kami yang bergerak di bidang medis. Tuhan berkati mereka. Ada banyak juga di antara mereka yang sudah meninggal dunia. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berduka oleh karena ada dari antara mereka yang dipanggil oleh Tuhan, mereka meninggal dunia. Kami berdoa, berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan. Untuk mereka yang sedang bertugas, kami juga berdoa ya Tuhan, berikan mereka kekuatan ekstra. Dan juga kami berdoa supaya keluarga mereka tidak terpapar penyakit ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa untuk semua jemaat. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat yang Tuhan tambahkan di dalam tahun-tahun usia kehidupan mereka maupun tahun-tahun di dalam usia pernikahan mereka. Kami bersyukur untuk setiap langkah yang dipimpin oleh Tuhan. Kami berdoa untuk langkah-langkah berikutnya, Tuhan berkati mereka masing-masing. Dan terkhusus kami berdoa supaya
hati mereka masing-masing sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat yang sakit, untuk jemaat yang sedang bergumul dengan masalah kebutuhan hidup, bagi keluarga yang sedang bergumul juga dengan masalah pendidikan anak-anak, bagi rekan-rekan jemaat kami yang sedang menghadapi pergumulan juga mungkin karena pengaruh dari dampak dari wabah ini Tuhan. Mereka yang diam di rumah, mereka yang bekerja dari rumah, beribadah dari rumah dengan kebiasaan yang baru, Tuhan tolong agar mereka mampu mengatasi situasi ini. Mungkin ada yang jenuh, mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang khawatir, mungkin juga ada yang takut dengan berbagai perasaan yang ada di dalam diri mereka. Tetapi hamba juga berdoa ya Tuhan, agar waktu-waktu ini sungguh-sungguh dapat kami gunakan secara lebih baik untuk mengambil waktu untuk refleksi, untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih dekat dan juga berkomunikasi dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini dan juga di dalam berbagai pelayanan yang dikembangkan. Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati para majelis, memberkati seluruh aktivis, agar mereka juga diberikan kemampuan, inovasi dan juga kreativitas di dalam mengembangkan pelayanan yang ada. Mungkin juga ada yang bergumul dengan kebutuhan operasional gereja. Kami juga doakan kiranya Tuhan memberkati dan mencukupi. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan, kami bawa doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memohon belas kasihan Tuhan bagi kami. Dan kami juga mohon berkati jemaat dengan pergumulan mereka masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bekerja jauh melampaui segala yang kami doakan, segala yang kami pikirkan. Karena Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Dan sekali lagi juga hamba berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini sungguh-sungguh memberikan keyakinan iman kepada kami, memberikan kami kekuatan dan keyakinan bahwa Allah adalah perlindungan kami, Allah adalah kekuatan kami, Allah adalah penolong kami yang sangat terbukti. Terima kasih Bapa. Segala ucapan syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian doxologi dan saya undang Bapak Ibu sekalian jemaat untuk bangkit berdiri. Jadilah saksi yang setia dan benar dimanapun engkau berada. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengarkan pada hari ini. Dan sekarang arahkanlah hatimu untuk menerima berkat bekal dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah dari Allah Tritunggal ini turun mengalir dalam kehidupanmu, mulai saat ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.